Greta, CEO Selco Group, bicara soal kopi bukan hanya sekedar minuman sehari-hari, melainkan ini adalah kehidupan yang berkelanjutan. Proses kopi dari hulu sampai hilir merupakan perjalanan yang sangat panjang dan melibatkan banyak sekali orang, mulai dari petani kopi, pengrajin kopi, pembudidaya, sampai peminum kopi. Tahukah kamu, kopi yang dihasilkan di Gunung Puntang pernah menjadi Most Recommended Indonesian Coffee by SCAA Event pada tahun 2016 di Atlanta, Amerika. Pada saat itu, kopi Sunda memenangkan lelang dengan harga tertinggi, yaitu $55 atau senilai Rp890.000 per kilogram. Dan berikut adalah sosok hebat di balik kesuksesan kopi Sunda. Saya hari Minggu ditelepon sama Veronica dari Atlanta. Pak, selamat ya juara. Oh ya, terima kasih, saya bilang. Kok kamu gitu aja sih? Kopi kamu tuh laku $55 katanya. Oh ya, bagus dong Bu. Kamu ini apa, teriak ya? Tapi kesuksesan saya bukan itu. Sukses saya sekarang adalah bisa bermanfaat bagi semua orang. Itu kesuksesan saya, paling senang. Oh, nama saya Ayi Suteja. Saya di sini dari tahun 2011. Sekarang saya di sini mengelola perkebunan kopi di sini. Waktu kesini kopi belum begitu banyak ya, belum begitu banyak kopi. Jadi saya dikasih biji tuh, biji-biji kopinya satu. Wah, kebetulan saya bilang kita mau konservasi nih, ada dikasih benih. Saya hitung itu 2011 tuh, 2011, 12, 13, 14, 4 tahun betul-betul kita bagikan 10.000 pohon per tahun. Namanya tuh kita belum dikenal orang, tapi kita akan namain ini kopi Sunda. Jadi yang kita di sini tuh, yang kita bagikan, yang kita kembangkan adalah kopi lokal sini, kopi Sunda. Kita butuh waktu 3 tahun untuk panen, 3 tahun. Jadi yang paling repot tuh tahun pertama dari umur 3 bulan kita menyapinya. Udah gitu sekarang udah bisa menaungi kita. Kayak gitu. Dulu kita urus, sekarang mereka udah balik ke kopi. Udah berbalik, yang tadinya kita urus, sekarang dia yang merawat kita. 3 tahun tuh kita panen, udah gitu makin lama makin banyak. Makin banyak, udah gitu udah 10 tahun turun lagi dia. Saya lihat antara 9-10 tahun siklus kopi turun, udah turun, dia 2-3 tahun itu naik lagi. Jadi kayak kurva gitu. Kopi itu gitu, dia pohonnya nggak kayak rambutan, kayak alpukat, dia makin lama makin kopi nggak. Dia ada siklusnya kayak gitu. Makanya ada yang umur yang kayak kebun di sini udah 10 tahun lebih kita remajakan. Kita potong, kita ganti tunas yang baru, nah itu yang kita rawat. Nah kita sama Selco seperti itu kita punya supplier, membentuk supply yang emang terus bertahutan gitu kayak gitu. Dulu susah ngejual kopi, sekarang masyarakat menyimpannya. Kopi bagi mereka nggak membuat mereka menjadi kaya, kita menjadi kaya nggak. Tapi kita paling tidak punya benteng, kita punya stok nih. Dalam keadaan apapun, kopi awet, disimpan. Kayak itu, jadi lebih ke situ sih. Lebih menjadi benteng kehidupan kita kayak itu. Peran Selco di sini adalah untuk menjaga suatu kualitas dari kopi tersebut agar selalu stabil dalam setiap seduhan yang ada. Hal ini didasari oleh proses-proses dari processing yang mana kita lakukan dengan menjaga kualitas dengan sesuatu yang terstandarisasi dan terukur. Hal ini tentu membuat nilai dari kopi tersebut akan semakin naik dan standar di setiap seduhan yang diciptakan. Tidak ada lagi perubahan dalam setiap batch yang dibuat. Jadi kestabilan serta kesamaan itu adalah sesuatu yang kami ingin tingkatkan di dalam perkebunan Puntang ini. Nama saya Albert, saya founder dari Selco Toko Kopi. Selco ini kita mulai dari tahun 2021, di mana kami mengenalkan sebuah konsep baru
untuk kopi, di mana kita memakai filosofi-filosofi terbaru. Tentunya penggabungan sebuah konsep baru ini yang akan kita proses, di mana kita akan mulai berproses dari awal, yaitu proses penanamannya dari kebunnya, proses nanti processing kopinya, kemudian ada roasting kopinya, kita proses dengan mesinnya, mesin-mesin kopi yang tentunya saat ini juga sedang tren, bahkan kita akan proses ke depan yang lebih variatif lagi ke depannya. Alam ini merupakan alam yang sangat menunjang untuk proses kopi di Indonesia. Makanya kita adakan pengetahuan, kita memperkenalkan prosesnya seperti di pegunungan seperti ini, di perkebunan kopi. Nah, kita ingin anak-anak muda belajar mengenai cara tanam kopi, bagaimana prosesi kopinya, bagaimana merawat alamnya, supaya benar-benar alam kita semakin dilihat nantinya. Jadi semua orang juga akan turun ke alam, juga bukan semata hanya berkenalan dengan kopi, tapi kita berkenalan dengan alam, sehingga alam ini menjadi alam yang indah, alam yang sungguh bisa dinikmati, terutama untuk perkembangan kopi ke masa depan nanti. Ya, kita punya semangat. Kita bertani bukan hanya mau ditimbang lalu bayar. Itu kita nggak ke sana. Kita kopi Jawa Barat itu udah terkenal dari dulu, kopinya enak. Dan kita tinggal membuktikannya. Kita hanya tinggal meneruskannya. Ini adalah warisan. Saya bilang gitu, itu semangat yang dibentuk di sini. Bukan masalah, oh ayo kita untungnya banyak, bukan. Tapi semangat mentalnya itu yang kita pacu. Alam ini harus tetap dijaga. Alam ini harus tetap dirawat. Alam ini harus tetap disayangi oleh kaum muda terutama yang akan meneruskan bangsa ini ke depan. Pesan saya untuk dunia, leuweung hijau, rakyat hijau. Kalau gunung, hutannya subur, hijau, kita akan bisa hidup berkelanjutan. Kami dari Selko Toko Kopi ingin terus menjaga keberlangsungan produksi kopi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan kami selalu berkomitmen untuk menjadikan kopi sebagai salah satu gastrodiplomasi dari Indonesia. Ayo Indonesia, kita rawat alam Indonesia dengan sebaik-baiknya, supaya Indonesia semakin dikenal di dunia.